Fakta sejarah asal-usul dan perkembangan bahasa Sunda. Menurut kutipan dari artikel di Wikipedia, bahasa Sunda adalah sebuah bahasa dari cabang Melayu Polinesia dalam rumpun bahasa Austronesia. Bahasa ini umumnya dituturkan oleh penduduk bersuku Sunda di wilayah bagian barat Pulau Jawa. Tidak diketahui kapan bahasa ini lahir, akan tetapi dalam penggunaannya, bahasa Sunda termasuk ke dalam salah satu bahasa tertua di Indonesia. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan adanya bukti tertulis yang merupakan keterangan tertua berbentuk prasasti berasal dari abad ke-14. Prasasti yang dimaksud ditemukan di Kawali Ciamis dan ditulis pada batu alam dengan menggunakan aksara dalam bahasa Sunda kuno. Diperkirakan prasasti ini ada beberapa buah dan dibuat pada masa pemerintahan Prabu Niskala Wastu Kencana. Salah satu teks dari prasasti tersebut berbunyi, Nihan tapak walar nusia mulia, tapak inya Prabu Raja Wastu Manggadeg di Kuta Kawali. Numahayuna kadatuan Surawisesa, numarigi sakuliling daya, nunajur sakala desa. Ayama nupanderi pakena gawe rahayu paken hebel jaya di buana. Yang artinya inilah peninggalan mulia, sungguh peninggalan Eyang Prabu Adipati Wastu Kencana yang bertahta di kota Kawali, yang memperindah keraton Surawisesa yang membuat parit pertahanan di sekeliling ibu kota yang mensejahterakan di seluruh negeri. Semoga ada yang datang kemudian membiasakan diri berbuat kebajikan agar lama berjaya di dunia. Dari bukti adanya prasasti tersebut dapat dipastikan bahwa bahasa Sunda telah digunakan secara lisan oleh masyarakat Sunda jauh sebelum masa itu. Mungkin sekali bahasa Kuanlun yang disebut oleh berita Cina dan digunakan sebagai bahasa percakapan di wilayah Nusantara sebelum abad ke-10 pada masyarakat Jawa Barat kiranya adalah bahasa Sunda kuno walaupun tidak diketahui wujudnya. Untuk masyarakat umum terlebih bagi mereka yang berada di luar Pulau Jawa sering berasa terheran-heran. Kenapa penduduk Jawa Barat dan Banten pada umumnya tidak berbahasa Jawa melainkan berbahasa Sunda, padahal sejatinya mereka tinggal dan hidup menetap di Pulau Jawa. Terasa janggal memang di saat hampir di seluruh wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur menggunakan bahasa Jawa sebagai bahasa keseharian, orang-orang Sunda atau Jawa Barat dan Banten justru malah berbahasa Sunda. Dalam ilmu linguistik antara bahasa Sunda dan bahasa Jawa sebenarnya masih satu rumpun bahasa Melayu Polinesia. Meskipun demikian tetap saja dari segi fonologi, penuturan dan sistem penulisan keduanya jelas sangat berbeda. Dari kedua bahasa tersebut antara bahasa Sunda dan Jawa belum bisa dipastikan yang mana yang lebih dahulu tercipta. Bisa jadi kedua bahasa tersebut ada dan digunakan secara bersamaan, hanya saja terdapat perbedaan dari segi bahasa yang mungkin dipengaruhi dari basis wilayah masing-masing. Jika kita perhatikan penulisan dan pengucapan bahasa Sunda, terdapat banyak jenis kata yang mirip dengan bahasa Sangsakerta yang hingga saat ini masih digunakan. Bahasa Sangsakerta sendiri adalah rumpun bahasa Indo-Eropa yang dianggap salah satu bahasa yang paling tua dan banyak dikenal oleh para peneliti bahasa. Salah satu ciri utama begitu eratnya bahasa Sunda dengan bahasa Sangsakerta adalah pelafalan atau pengucapan setiap kata yang hampir kebanyakan menggunakan huruf A, seperti laksana, sunyata, mega, suwarga, dan lain sebagainya. Jika benar penggunaan bahasa Sunda kuno adalah terusan dari bahasa Sangsakerta, bisa saja diartikan jika bahasa Sunda sudah ada dan digunakan jauh sebelum adanya bahasa lain khususnya di Pulau Jawa. Namun tentu saja analisa tersebut bisa benar juga bisa salah. Karena bersifat asumsi, maka harus mendapatkan bukti dan diteliti lebih lanjut oleh para ahli.
Penyebaran bahasa Sunda pada era kerajaan Hindu-Buddha banyak dipengaruhi oleh peran politik dari pengaruh atas batas-batas wilayah kekuasaan dari kerajaan yang bertahta di Tatar Pasundan. Bagi sebagian wilayah barat Jawa Tengah, khususnya Brebes dan Cilacap, hingga saat ini masih ada di beberapa desa yang masih menggunakan bahasa Sunda. Karena wilayah kabupaten-kabupaten tersebut dulunya berada di wilayah kekuasaan Kerajaan Galuh yang sekarang ini sudah termasuk ke dalam wilayah Provinsi Jawa Tengah. Bahkan menurut catatan sejarah hingga abad ke-16, masyarakat di dataran tinggi Dieng dan sekitarnya masih menggunakan bahasa Sunda dalam berinteraksi sehari-hari. Bahasa Sunda dalam perjalanan sejarah mengalami perubahan atau penambahan dalam segi kosakata yang merupakan serapan dari bahasa lain. Yang pertama adalah pengaruh dari bahasa Arab. Penggunaan bahasa Arab atau penyerapan bahasa Arab ke dalam bahasa Sunda tercatat dimulai sejak tegaknya pengaruh besar dari Kesultanan Cirebon dan Banten sekitar abad ke-16. Di mana pada saat itu masyarakat Sunda mulai mengenal dan masuk agama Islam secara besar-besaran. Dengan demikian perlahan penggunaan beberapa kata dari bahasa Arab pun mulai dikenal seperti niat, dunia, selam atau Islam, abdi dan lain sebagainya. Selain pengaruh dari bahasa Arab, bahasa Sunda juga terpengaruh oleh bahasa Jawa khususnya bagi Sunda Priangan. Setelah masuknya pengaruh Mataram pada abad ke-17 hingga pertengahan abad ke-19. Setelah dikuasainya wilayah Priangan oleh Mataram, bahasa Sunda di wilayah tersebut sangat dipengaruhi oleh bahasa Jawa baik dari segi kosakata maupun penggunaannya. Tidak seperti bahasa Jawa, bahasa Sunda tidak mengenal tingkatan bahasa atau undak-usuk. Namun setelah kerajaan Mataram Islam mulai berkuasa di tanah Priangan, bahasa Sunda di wilayah tersebut mulai terpengaruh budaya Jawa yang mulai mengenal tingkatan bahasa atau undak-usuk mulai dari bahasa halus, bahasa loma, dan bahasa kasar. Oleh sebab itu adanya perbedaan antara bahasa Sunda Priangan dengan bahasa Sunda Banten yang cenderung mendapatkan konotasi tidak baik dengan menyebutnya bahasa Sunda kasar. Padahal bisa jadi bahasa Sunda Banten adalah bahasa Sunda asli yang tidak terkontaminasi karena dalam catatan sejarah dari sekian banyak wilayah Pasundan yang berhasil dikuasai oleh Mataram, hanya Bantenlah yang tidak bisa ditaklukkan dan bahkan menjadi musuh yang menakutkan bagi kerajaan Jawa Mataram. Sebagian besar penduduk Jawa Barat dan Banten menggunakan bahasa Sunda dalam kesehariannya. Namun ada juga di beberapa wilayah di Jawa Barat dan Banten yang ternyata menggunakan bahasa Jawa. Meskipun bahasa Jawa yang mereka gunakan tidak sama dengan yang digunakan di wilayah Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Jawa Timur, namun secara umum bahasa dasarnya bersumber dari bahasa Jawa. Beberapa wilayah tersebut adalah Kota Serang, Kota Cilegon, Kabupaten Indramayu, Kabupaten dan Kota Cirebon, serta sebagian pesisir Pangandaran, Kuningan, Majalengka, serta Subang. Dialek bahasa di wilayah-wilayah tersebut terbagi menjadi 3 bagian, yaitu dialek Pantura, dialek Cirebon, dan dialek Ciamis atau Pangandaran yang juga berbeda dengan dialek Panturaan dan Cirebonan. Demikianlah fakta sejarah dan perkembangan mengenai bahasa Sunda dari masa ke masa. Kekayaan bahasa yang begitu ragam yang ada di masyarakat sepatutnya tetap dijaga dan dilestarikan untuk memupuk kecintaan kita terhadap negara serta menjaga toleransi antar suku bangsa.